Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya berbahagia sekali dan buat teman-teman semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang jauh-jauh dari Kalimantan sampai ke sini di Abu Dhabi, kan jauh banget tuh. Alhamdulillah, Ustaz Salman Al-Farisi, beliau adalah salah seorang imam yang bertugas di sini di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, yang asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan beliau di sini bersama keluarganya sudah hampir setahun, udah lebih setahun ya, setahun setengah. Oh, udah hampir 2 tahun beliau di sini. Dan luar biasa pengalaman dan pencapaian beliau nggak langsung ya, dari Pontianak sampai ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab ini pasti banyak sekali pengalaman dan pasti banyak sekali rintangan yang beliau lalui gitu. Nah, kali ini kita akan ingin tahu, ingin bercerita, ingin mendengarkan cerita dari beliau, bagaimana pengalaman beliau bisa sampai jadi imam di negeri Arab ini. Kita akan ingin tahu gimana pengalaman beliau dan pertama beliau kalau bisa berbagi cerita gimana caranya atau gimana kok bisa gitu jadi terpilih dan dikirim ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab ini jadi imam tetap dan khotib tetap gitu, dengan bahasa Arab tentunya setiap khotbahnya kan. Baik, terima kasih Ustadz Sahar, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Saya sangat bahagia bisa berkunjung ke tempat beliau ini di Ruwais City. Ini kali keempat mungkin atau kali kelima saya berkunjung ke beliau. Dan alhamdulillah saya sebetulnya adik kelas beliau dan adik angkatan beliau. Nah, karena angkatan pertama imam pertama yang datang ke Uni Emirat Arab itu tahun 2017 Ustaz ya. Iya. Ya, ada kurang lebih 12 orang, 12 imam. Setelah itu setahun kemudian atau setahun lebih baru ada 2 orang lagi menyusul, saya dan rekan saya Ustaz Khairunal. Kami tempatnya memang tidak sama, jadi di masjid yang lumayan jauh, tapi tugasnya alhamdulillah sama sebagai imam dan sebagai khotib. Alhamdulillah. Dan beliau ini kan udah pernah ini ya teman-teman, beliau udah pernah dari Mesir, pokoknya udah banyak. Coba diceritakan Ustaz, negara-negara apa aja nih yang sudah pernah didatangi. Beliau udah keliling dunia, jangan salah loh ya. Saya kan tentunya negara tetangga Malaysia, karena jarak tempat kami ke perbatasan hanya 4-5 jam saja Ustaz. Oh, dari Pontianak ya? Dari Pontianak ke Kuching, Malaysia itu border perbatasan hanya ya 4,5 sampai 5 jam lah. Iya. Berarti dari Malaysia terus? Thailand saya pernah di Bangkok, di Thailand. Jadi di Bangkok kurang lebih 1 minggu di Thailand. Masya Allah. Kemudian saya pernah juga ke yang agak lama di Mesir, 6 tahun kuliah. 6 tahun di Mesir dan S2 belum selesai. Masya Allah. Kalau biasanya sih kalau teman-teman kan kalau kita dengar ya, teman-teman atau ustadz yang dari Mesir itu udah jangan diragukan lagi lah, udah bisa disebut kiai ulama gitu. Apalagi kalau cuma sekedar ustadz kan udah nggak diragukan. Itu udah di Mesir ya. Selain India, Pakistan pernah ya? Pakistan juga. Saya agak lama di Pakistan juga, hampir 7,5 bulan, dan sambil mempelajari bahasa tentunya, sambil saya waktu itu keliling berdakwah juga, belajar ya berdakwah di India 2,5 bulan. Ya, jadi coba ada bahasa apa aja nih yang sudah dikuasai dan sudah bisa dipakai. Pokoknya bisa ngomong apa aja nih? Pokoknya udah banyak selain Arab, Indonesia. Alhamdulillah saya yang bahasa ibu ya bahasa Indonesia, bahasa khususnya bahasa daerah Melayu ya, Pontianak. Oh, ada bahasa daerah juga ya di sana. Kemudian kalau bahasa yang saya lumayan bisa Urdu. Bahasa Urdu.
Masya Karena Allah. Oh, itu penuturnya bahasa internasional juga kan ya banyak sekali penuturnya kan masyarakat India terutama, Pakistan dan sebagian Bangladesh dan sebagian Sri Lanka. Mereka kalau Urdu itu rata-rata mereka paham walaupun berbicara sebagian bisa sebagian tidak. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Kemudian bahasa Arab alhamdulillah karena di pondok kita belajar dan di Mesir kebetulan spesialis saya sastra Arab, Oh, balaghah wan naqd. sastra Arab Nah. dan balaghah. Ini Tuh. udah kelas ulama lah itu kalau jurusannya balaghah di bahasa Itu Arab. Masya hobi Allah. juga, dan dulu arahan guru saya alumni utusan Azhar, ada Mabuk Azhar yang ngajar di pondok kami. Masya Allah. Beliau alumni sastra Arab. Saya terkagum dengan penjelasan ketika mengupas satu ayat, satu hadis. Itu satu pertemuan tidak selesai satu hadis. Dia mengupas dari segi i'rabnya, dari segi nahwunya, sorofnya. Jadi satu pertemuan itu tidak cukup untuk membahas satu hadis. Karena dia betul-betul bolak-balik, dia kupas, dia ini. Nah, dia menganjurkan saya ketika kuliah di Mesir sebaiknya ambil lughah Arabiyah. Karena sebagian teman-teman juga berpikir, kenapa kamu di pondok sudah bahasa Arab, masa ke Mesir bahasa Arab lagi, mubtada lagi, khobar lagi. Sebenarnya yang kita pelajari bukan sekedar itu. Alhamdulillah kita syair-syair zaman jahiliyah, setelah zaman jahiliyah, zaman Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Itu kan bahasa dan menikmati betul. Jadi ketika kita agak mendalami dan kita memahami balaghah tadi, keindahan Al-Qur'an itu ada di mana? Di bahasa sebetulnya. Makanya Mukjizat. teman-teman di channel YouTube Salman ini, Salman Al-Farisi Family itu banyak ini ya, konten-konten tentang syair gitu ya. Ada. Tapi nanti ke depan insya Allah. Jadi beliau kan ahli syair gitu, ahli sastra, jadi harusnya kita banyak belajar di situ. Ini selama jadi imam hampir 2 tahun di Abu Dhabi, di Emirat Arab ini, tantangannya apa aja, Ustaz? Mungkin ada tantangan yang ya tantangan dalam hal selama menjadi imam Iya. gitu. Mungkin teman-teman ada yang berminat gitu, yang antum Secara rasakan. umum ya, saya di sini sudah terbiasa alhamdulillah menghadapi. Tapi tantangan yang serius sebetulnya tidak ada. Hanya hal-hal yang Biasalah ya, bisa ditolerir. Hal-hal yang Iya. biasa. Nah, contohnya Ustaz ya, ketika kita mempelajari budaya suatu kaum, misalnya Emirat, di sini kan kita di negara Uni Emirat Arab. Tentu saja kulturnya, budayanya itu ada Beda ya. sedikit perbedaan, bukan sedikit, banyak juga perbedaan. Madhab juga mungkin. Iya, madhab, watak orang, cara pergaulannya seperti apa. Nah, kita harus pandai-pandai, tidak cukup pandai, kita harus pandai-pandai. Nah, ketika memosisikan diri ketika sebagai imam, ya kan, tentunya kita harus memahami juga mazhab lain. Dalam arti kita mengikuti satu mazhab yang ada di sini, yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Tidak dipungkiri ada pertanyaan dari jemaah mengenai hal-hal tertentu, misalnya berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan ibadah. Itu yang mungkin pemahaman sesuai mazhab mereka yang mereka tanyakan kepada kita. Nah, tapi sedikit, antum ya. ini karena perbedaan mazhab ya, kita kan biasanya di Indonesia Syafi'i, terus di Mesir juga mungkin ke Ya. Syafi'i ya. Tapi ketika sampai di sini harus Maliki, antum nggak merasa gimana gitu? Sholatnya kok bisa beda? Nah, itu babnya luas sebetulnya, karena samahatul Islam wasatiyatul Azhar. Jadi udah terbiasa kita- ya sholat Iya. berbeda mazhab itu udah biasa. Toleransi, dan Ntar nama kalau masjid pulang ke saya Indonesia jadi iya, Syafi'i lagi deh. tentu saja. Jadi di sini kita jadi Maliki, nanti pulang di Indonesia jadi Syafi'i lagi. Ntar mungkin ke tempat lain Ya, jadi Hambali. itu kan ikhtilaful furu' saja. Keren itu, teman-teman, Al-usul kita tentu tidak sama, dalam hal akar batang kita satu. Nanti cabang itu ranting dan bunga dan buah itu biasa. Keren. Itu hal-hal yang bisa ditolerir, dan Islam agama yang rahmat, penuh toleransi, cocok di mana saja kita bisa menjalankan agama dengan sesuai dengan yang syariat. Intinya asik lah Iya. ya, walaupun beda-beda mazhabnya jadi asik. Jadi tantangannya hampir nyaris tidak ada tantangan yang berarti, Iya. teman-teman. Jadi ya biasa-biasa aja lah. Dan tentu enaknya jadi imam di sini banyak ya. Masya Allah,
Apa tuh Pak? Yang paling paling asyik gitu. Paling asik ya. Karena Ustaz Kita- Salman ini udah rencana mau lama-lama banget di sini. Jadi mungkin ada hal yang enak gitu, yang paling enaknya gitu. Terus terang aja, saya dari dulu memang cinta Arab dan cinta bahasa Arab. Mungkin faktor itu ya. Saya suka bahasa Arab dan suka Arab, sehingga saya merasa betah aja di Arab Masya dan tanpa melupakan nationality, tanpa melupakan Oh ya, itu nasionalisme. yang penting tuh. Jadi Ustaz Salman walaupun nanti lama-lama di Arab tetap jadi orang Indonesia gitu ya. Jadi tetap Iya. nasionalisnya Betul. harus tetap Betul. kuat. Nah, saya pikir satu sisi, dan saya akan buka satu hal lagi. Apa Ini, tuh? Apa tuh? kita tidak tahu kapan kiamat. Yang jelas kalau orang meninggal sudah kiamat bagi dia. Tapi kiamat yang kubro, yang besar nanti, entah itu dekat, entah itu masih lama. Tapi saya pandangan saya mempersiapkan ke arah sana. Seandainya pun sudah dekat, transportasi mau ke Imam Mahdi kita bisa jangkau dari sini, Ustaz. Masya Allah. Artinya Keren juga. itu pandangan saya. Betul. Oke Ustaz, ini sebagai penutup sebelum berakhir teman-teman, mungkin antum mohon ngasih saran buat teman-teman, terutama mereka yang mungkin ada yang banyak yang berminat atau mungkin ada keluarganya yang ingin jadi imam juga di Arab gitu. Mungkin ada saran-sarannya, caranya gimana supaya bisa terpilih gitu, kayak Ustadz Iya. dan kita-kita ini. Saya hanya sharing is caring. Jadi kita bisa buka link-link yang ada di Kemenak ya. Di Oh, situ Kemenak biasanya ada informasi mengenai penerimaan calon imam untuk bukan hanya ke Emirat Arab, mungkin juga ada di negara-negara yang lain. Nah kalau udah daftar terus udah seleksi, biar lolos gimana Ustadz? Nah, Ada tipsnya? tentu saja sedia payung sebelum hujan, sedia senjata lengkap sebelum berperang, ya kan? Betul betul. Nah, apa yang kita inginkan, contohnya sebagai ingin jadi imam, tidak mungkin orang dari nol, Ustaz, ya. Artinya kemampuan membaca Quran, paling tidak hafalan Quran, Hafalan dan bacaan. ya, itu Betul betul. sebagai imam tentu saja harus disiapkan hal-hal yang dasar seperti itu, hafalan, kemampuan membaca Quran dengan baik. Betul, Kemudian betul, juga tidak kalah penting akhlakul karimah, Oh, tidak kalah penting ya hal-hal yang seperti itu basic ya. Nanti ditambah lagi bahasa Arab. bahasa Arab. Nah. Nah, itu paling penting tuh, Ya, apalagi di Arab. Kalau mungkin di negara-negara lain bahasa Inggris. Kalau di sini, tapi kalau Emirat tuh bahasa Inggris juga agak penting ya. sangat penting. Nah, Untuk berinteraksi dengan warga dunia yang dari berbagai belahan dunia itu. Oke Ustadz, terima kasih banyak nih Ustadz obrolan singkatnya. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Ustadz dijaga selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. dan insya Allah betah tinggal di Arab. Insya Allah tentu saja beliau membawa nama baik Indonesia. Jadi Amin. dengan adanya beliau dan teman-teman yang lain yang jadi imam di sini, itu nama Indonesia banyak tidaknya gitu ada namanya gitu disebut, dan insya Allah mengharumkan, dan itu insya Allah jadi pahala dan pengorbanan kita, persembahan kita untuk Indonesia yang kali ini ulang tahun ke-75 Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.